Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur atas Allah, kita masih bisa bersama-sama untuk sholat zuhur berjamaah di masjid ini. Dan insyaallah setiap pekan kedua setiap bulannya kita masih jauh ada kajian. Alhamdulillah hari ini Pak Ustadz, beliau adalah Ustadz Abdul Alesi, telah berada di tengah kita. Pak Ustadz, untuk jadwal hari ini kita sampai pukul 13. Mungkin untuk 5 sampai 10 menit kita berikan untuk kasih dan jawabnya. Kemudian setelah itu kita tutup dengan doa. Mohon Pak Ustadz, waktu dan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadha nabiyyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qurratina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman ya 'alim. Al-hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya, kebaikan-kebaikan bisa menjadi sempurna. Dengan segala rahmatnya Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita telah menunaikan salat zuhur sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita semua dan Allah pun senantiasa meridhai kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan, mengistimewakan sebagian makhluknya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Sebagaimana Allah istimewakan manusia jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Sampai-sampai Allah menyampaikan dengan ayatnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakin kami benar-benar telah menciptakan manusia itu sebaik-baik penciptaan. Bahkan keistimewaan manusia bisa mengalahkan keistimewaan malaikat jika manusia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau malaikat senantiasa taat kepada Allah, tentunya malaikat tidak perlu perjuangan apapun. Karena
diciptakan dari cahaya, tidak diberikan nafsu, setan gak akan mempan. Sehingga kalaupun taat, kita akan mengatakan wajar. Tapi kalau manusia senantiasa bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu hal ini menjadi istimewa karena melalui perjuangan yang sangat berat. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Siang hari ini saja, ketika bel istirahat berbunyi, kira-kira kalau boleh milih apa? Makan siang Kalau lagi. boleh milih makan siang atau lumayan lah tidur siang, gitu, nggak perlu sholat. Gitu kan? Tapi apa? Tapi kita harus berjuang untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melawan keinginan, bahkan boleh jadi melawan lapar. Apalagi subuh, ya, perjuangannya luar biasa subuh itu. Bukan perkara yang mudah. Makanya Rasulullah menyampaikan asqalus sholat indal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Apalagi sholat subuh kan, masya Allah, yang kadang-kadang mendekati subuh itu tidur pun mendarat, nyenyak, gitu kan? Belum harus berjuang dingin, ya kan? Kalau gelap makanya sekarang nggak kayak dulu, ya dulu makan gelap. Ya, harus berjuang. Sehingga keistimewaannya laki-laki bisa mengalahkan mereka. Dan Allah memuliakan, mengistimewakan sebagian manusia jika dibandingkan dengan manusia-manusia yang lainnya. Seperti halnya Allah mengistimewakan para nabi dibandingkan dengan manusia secara umum. Ya. Dan di antara para nabi pun ada nabi yang paling istimewa, yang siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan sebagian makhluk itu, di antaranya Allah mengistimewakan sebagian tempat dibanding dengan tempat-tempat yang lainnya. Allah istimewakan tanah suci kota Mekah sampai disebutnya dengan istilah tanah haram. Kenapa disebut dengan tanah haram? Karena keharaman atau kemaksiatan dan apapun bentuk pelanggaran syariat lebih ditekankan keharamannya. Karena apa? Karena kemuliaannya. Allah istimewakan tanah haram, terlebih lagi di situ Masjidil Haram, dan terlebih lagi di situ lebih merujuk lagi ada Ka'bah. Allah istimewakan tanah suci kota Madinah, yang di situ lebih merujuk lagi Masjid An-Nabawi. Dari Masjid An-Nabawi saja ada yang istimewa di sana yang disebut dengan Raudhah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku ada salah satu taman di antara taman-taman surga. Allah istimewakan juga Masjidil Aqsa, dan keistimewaan Masjidil Aqsa sampai-sampai Allah berkahi sekitarnya. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, "Alladzi barakna haula." Ya, Masjidil Aqsa alladzi barakna haula. Allah berkahi sekitarnya. Ya. Nah, pun begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan sebagian waktu dari waktu-waktu yang
yang lainnya. Sebagaimana Allah istimewakan dalam satu hari itu ada waktu yang paling istimewa. Kapan? Lailatul Qadar. Ya, dalam satu hari, dalam tiap hari ada waktu yang teristimewa, yakni sepertiga malam terakhir yang Rasulullah SAW bersabda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yakni dalam hadis qudsi disampaikan bahwa Allah turun ke langit dunia mengabulkan doa siapapun orang yang berdoa, mengampuni dosa siapapun yang memohon ampun. Dalam satu pekan Allah istimewakan hari Jumat. Ya, Allah istimewakan hari Jumat, yang mana hari Jumat ini disebut pula dengan istilah Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Dalam satu bulan ada waktu yang istimewa pula, yakni yang dikenal dengan istilah Ayyamul Mubid. yang Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan puasa di dalam satu tahun. Allah istimewakan bulan-bulan haram. Allah istimewakan bulan haram yang dikenal dengan istilah Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang suci. Lagi-lagi disebut bulan haram sama seperti tanah haram. Ketika dikatakan tanah haram, ini artinya keharaman di tanah itu, keharaman segala bentuk pelanggaran syariat, itu keharamannya lebih ditekankan jika dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Bahkan dosanya pun dilipat gandakan jika tetap dilakukan di tanah haram. Nah, sama pun begitu juga bulan haram. Bulan haram ini disebut dengan bulan haram. Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa disebut bulan haram karena apa? Segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat, segala bentuk pelanggaran syariat itu lebih ditekankan keharamannya, dan apabila dilakukan maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemuliaan bulan haram. Nah, dan ternyata kemuliaan bulan-bulan haram ini Allah tetapkan sejak Allah menciptakan alam semesta. Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan hal yang baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam surat At-Taubah ayat ke-36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 12 bulan dalam satu tahun. Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. 4 bulan yang ditekankan segala macam bentuk keharaman, itu dosanya akan dilipat gandakan kalau dilanggar. Makanya di akhir ayat Allah menyampaikan fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri 4 bulan haram ini. Menzalimi diri kita itu kenapa? Dengan kita berbuat maksiat, dengan kita berbuat sesuatu yang diharamkan,
itu artinya kita mendolimi diri sendiri. Begitu. Nah, kenapa ditekankan haram? Ya, 4 bulan haram ini bulan apa saja? Rasulullah SAW bersabda, Inna zamana atau az-zamanu qad istadara kahayatikum. Sesungguhnya waktu itu terus saja berputar sebagaimana yang berlaku di tengah-tengah kalian. As-sanah ifna asyara syahr. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Yang apa? Thalathun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Yang bulan apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian Rajabul Mudhar baina Jumadi wa Sya'ban. Dan bulan Rajabnya Bani Mudhar yang terletak di antara Jumadi Tsani dan bulan Ramadan. Jadi 4 bulan haram ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Nah, hari ini kita sedang berada di tanggal 4 Dzulhijjah atau di kaum Saudi sepertinya tanggal 5. Ya, tanggal 5 Dzulhijjah kalau Saudi. Di sini kita tanggal 4 Dzulhijjah, yang mana tentu perbedaan tanggal ini sudah biasa, bukan hal yang tabu, bukan hal yang perlu diperdebatkan sejatinya, karena segala perhitungan dan rupiahnya pun itu sudah Berbeda. melalui ilmu yang lurus, gitu ya. Nah, kemudian al-hadirat rahimani wa rahimahullah, di setiap bulan haram ini ada keistimewaan tersendiri. Di bulan Dzulhijjah ada keistimewaan tersendiri, walaupun secara umum Ibnu Abbas menyampaikan bahwa di bulan-bulan haram ini segala macam pelanggaran syariat itu ditekankan keharamannya, harus betul-betul dijauhi, dan segala amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Nah, itu di 4 bulan haram. Walaupun tadi di masing-masing bulan haram itu sendiri, baik Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram atau Rajab, itu ada keistimewaan tersendiri. Karena sekarang kita sedang berada di bulan Dzulhijjah, maka sedikit akan diulas tentang keistimewaan bulan Dzulhijjah dibanding dengan bulan-bulan haram yang lainnya. Tentang bulan Dzulhijjah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menjadikan sumpah di Fajr tanggal 10 Dzulhijjah. Allah berfirman dengan ayat wal fajr, demi fajar. Dan para mufassir mengatakan bahwa maksud demi fajar ini adalah fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa maksud al-fajr ini adalah fajar dari mulai tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kemudian walayalin asyr, dan demi malam yang 10. Nah, demi malam yang 10 pun ini para mufassir mengatakan maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu kenapa disebut dengan layal? Bedanya
dengan kata yaum itu adalah dengan kata lail. Gitu. Ya, satu malam, maka itu mencakup siang dan malam. Maka para ulama mufassirin menyatakan wa layalin asyr. Para mufassir menyampaikan maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagian ulama menyatakan maksud wa layalin asyr adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih utama, 10 malam terakhir bulan Ramadan atau 10 hari atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Kira-kira mana yang lebih utama? Ramadan. Kira-kira mana yang lebih utama? Nah, para ulama menyampaikan dilihat dari sisi malam, maka malamnya itu lebih utama malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi untuk menilai siangnya, maka siang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itulah yang paling utama. Jadi kalau malam itu 10 malam terakhir bulan Ramadan, kalau siangnya adalah siang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian keutamaan dari awal bulan Dzulhijjah ini pun karena di bulan Dzulhijjah, bahkan di awal bulan Dzulhijjah ini tentu dilaksanakannya puncak ibadah haji. Dengan puncak ibadah haji, yang mana di puncak ibadah haji itu dilaksanakan tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan istilah wukuf di Arafah. Rasulullah SAW bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maksudnya apa? Puncak ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Sehingga apa? Hanya wukuf di Arafah yang membedakan antara haji dengan umroh. Sehingga apa? Seluruh rukun haji di dalam umroh itu dilaksanakan kecuali wukuf di Arafah. Gitu. Sementara umroh bisa dilaksanakan sepanjang tahun, sementara haji hanya bisa dilaksanakan di bulan-bulan tertentu. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu hanya bisa dilaksanakan di bulan-bulan yang telah ditentukan. Kapan bulan yang ditentukan itu? Yakni mulai dari bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga kalau melaksanakan haji tamattu, yakni umroh dulu kemudian tahallul, baru nanti melaksanakan puncaknya ibadah haji yang wukuf di Arafah, itu umroh untuk haji baru bisa dilaksanakan dari bulan Syawal. Bisa dilaksanakan dari bulan Syawal. Makanya jamaah haji Indonesia kan, itu ada berangkatnya dari akhir bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, bahkan dibuat 2 gelombang. Gelombang pertama ke Madinah dulu, di Madinah 8 hari, Arba'inah di Madinah, kemudian baru ke Mekah. Gelombang yang kedua langsung ke Jeddah, kemudian ke Mekah. Nah, rata-rata dari Indonesia itu ngambilnya haji tamattu, yang umroh terlebih dahulu, kemudian tahallul bebas, ya kan, mau belanja, jalan-jalan dan yang lain sebagainya, gitu. Kemudian baru nanti tanggal 9 Dzulhijjah baru melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, karena wukuf ini terkenal, terikat dengan waktu dan
sembarangan. Gitu. Sehingga apa? Sehingga hal ini tidak sah seseorang wukuf di Arafah ketika bukan waktunya, dan tidak sah wukuf di Arafah kalau melewati batas Arafah. Sehingga apa? Harus betul-betul masuk di dalam wilayah Arafah dan harus betul-betul di waktunya. Nah, alhamdulillah di sana Arafah itu termasuk luar tanah haram. Ya, luar tanah haram. Nah, di sana itu di ujung-ujung Arafah itu ada pembatasan, batas tanah, batas Arafah, gitu kan, batas wilayah Arafah. Sehingga apa? Satu kaki saja nyebrang dari batasnya, maka hukumnya tidak sah. Gitu. Kemudian kalau keluar dari waktunya pun begitu juga hukumnya tidak sah. Jadi harus benar-benar di wilayah tanah Arafah dan waktunya harus dimulai dari zuhur sampai maghrib. Masuknya udah lewat dari jam 2 misalnya, maka wukufnya sah. Gitu, walaupun ada sebagian ulama mengatakan ini pun sah. Gitu, kalau terlambat masuk asal kebagian siang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya haji-haji yang ilegal, gitu, kemudian ketangkap saat mau wukuf itu nggak dikasih ke Arafah. Ketika sudah maghrib, jamaah haji resmi bergeser ke Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah, baru diizinkan untuk masuk Arafah. Yang ilegal ini baru diizinkan masuk ke Arafah. Kenapa diizinkan? Ya udah enggak, sudah tidak bisa gitu. Ya sudah tidak bisa. Itu ada maaf. Tahun 2016 kalau tidak salah. Tahun 2016 itu tiba-tiba biasa ada haji koboi, ya, rombongan haji koboi dari Indonesia dengan visa ziarah atau visa turis, biasa kan landing di Riyadh, kemudian perjalanan darat ke Mekah itu tertahan di perbatasan. Sama petugas itu, petugas sudah tahu ini kalau dilepas dari sini jam segini maka akan kelewatan waktu Arafahnya. Kemudian apa? Dibebaskan itu di perbatasan itu sekitar sore habis asar dibebaskan. Kemudian apa? Mengejar ke Arafah, ternyata sampai di Arafah itu mau isya. Gitu. Sementara jamaah haji sudah masuk di mana? Sudah berangkat ke Muzdalifah, bukan waktunya lagi. Dan akhirnya tidak ada yang bisa ngasih solusi ke mereka. Gitu. Nah ini makanya Masya Allah ini kenapa harus berusaha untuk berhaji dengan jalur resmi gitu ya. Bukan Saudi mempersulit, tapi mengatur supaya lebih tertib gitu, ya, supaya lebih tertib. Nah, alhamdulillah pun begitu juga karena terikat dengan tempat di Arafah itu, tempat Rasulullah SAW khutbah, ada masjid besar dibangun sekarang namanya Masjid An-Namirah. Masjid An-Namirah ini menarik. 2/3 masjid ke wilayah belakang itu masuk wilayah Arafah, 1/3 ke depan ini bukan wilayah Arafah. Maka di dalam masjid itu para petugas menjaga, gitu loh, menjaga ada garisnya bahwa yang melaksanakan ibadah haji nggak boleh lewat garis ini. Nah, sholat zuhur, sholat asar di situ, jamaah haji nggak boleh lewat garis ini. Kalau lewat dari situ
dibantah wukufnya gitu. Kenapa? Lewat batas Arafah. Jadi kalau sholat berjamaah yang nggak ibadah haji, imam sama orang-orang sana di jamaah depan, kemudian tahu-tahu putus soft, ada lagi nanti soft itu setelah batas Arafah akhirnya jemaah haji yang melaksanakan sholat di masjid An-Nabawi. Kenapa tadi? Terikat dengan waktu dan maka ini terkumpullah satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Allah istimewakan hari Arafah. Segala amalan dari rukun-rukun Islam itu dilaksanakan pada hari haji. Puncaknya ibadah haji dilaksanakan wukuf di Arafah. Yang tidak menunaikan ibadah haji melaksanakan puasa yang dikenal dengan puasa Arafah. Gitu kan? Masya Allah. Kemudian sholat jelas, mau yang ibadah haji, mau yang tidak pun melaksanakan sholat. Kemudian esok harinya jamaah haji setelah balik di Muzdalifah, mereka berangkat ke Jamarot untuk melontar jumroh ula atau jumroh akobah disebutnya. Ya, kemudian setelah itu mereka atur, kemudian menyembelih haji yang tidak menunaikan ibadah haji melaksanakan Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Padahal dalam Al-Quran disebutnya apa? Nahar pasal di Rabbika wanhar. Lalu kenapa disebut dengan kurban? Untuk memastikan tujuannya taqarruban ilallah, benar-benar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bisa sepertinya sudah masuk waktu sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih jazakallah atas ilmu yang telah kita dengarkan kali ini. Untuk sesi tanya jawab mungkin untuk yang pertama, kalau ada yang ingin bertanya secara langsung bisa ya mengajukan. Soalnya di WhatsApp sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Ya, kalau belum ada, saya bacakan yang masuk di WhatsApp. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya. Dikatakan kalau beribadah 10 hari di awal bulan Zulhijjah pahalanya sama dengan jihad. Lantas kenapa kita repot-repot terus jihad kalau ada pahala 10 hari awal itu di 10 hari Zulhijjah itu sama pahalanya. Juga kita kenapa harus umroh kalau pahala membaca Al-Quran setelah sholat subuh ditambah sholat syuruk sama dengan umroh. Itu pahalanya Ustaz. Baik, pertanyaan yang pertama ini sangat menarik. Ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih afdalu min 'amali shalih ya'maluhu fi isri awal min Dzulhijjah." Tidak ada amalan saleh yang lebih utama untuk dilakukan melebihi amal-amal saleh. Apapun tentunya amal salehnya, melebihi amal-amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, "Berjihad ya Rasulullah, bahkan bisa melebihi jihad ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Wal jihad fi sabilillah." Bahkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini melebihi pahala jihad. Ya, kecuali
orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala binafsihi wa malihi, dengan jiwa dan hartanya dia pergi jihad tapi tidak kembali apa-apa. Hartanya gak balik, jiwanya pun gak balik ke rumahnya. Artinya apa? Meninggal. Syahid, meninggal dunia di medan jihad. Nah, bisa mengalahkan. Jadi urutannya jihad fisabilillah, kemudian amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian tetap yang paling tinggi adalah syahid di jalan Allah. Tinggal pertanyaan yang unik. Lalu kenapa itu kalau ada amalan yang lebih utama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kenapa harus jihad tetap? Nah, kan gitu. Kan sudah ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, tentu di sini Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala. Gitu. Sampai apa? Sampai Allah siapkan medan jihad untuk mengumpulkan pahala. Dan tentu bagi saudara-saudara kita di Palestina, ya, mereka beramal soleh di awal bulan Dzulhijjah plus jihad. Wah, itu mah lebih sempurna lagi, dalam artian bukan tidak harus jihad lagi ketika sudah Allah siapkan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi apa? Tapi Allah lagi diberikan kesempatan untuk beramal sebanyak-banyaknya. Allah berikan peluang keistimewaan amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan Allah berikan keistimewaan juga bagi orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita nih yang hidup di Indonesia aman, tentrem, damai, nggak ada peperangan, kira-kira mau dapat pahala jihad dari mana coba? Makanya Allah siapkan amal soleh 10 hari pertama supaya apa? Supaya amalan-amalan ini pahalanya bisa mengalahkan jihad. Yang jihad, yang Allah kasih kesempatan jihad bisa lebih lagi, karena mereka sambil jihad mereka beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Begitu. Jadi bukan tidak harus jihad lagi, tapi Allah memberikan kesempatan untuk banyak beramal. Begitu. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menunaikan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk untuk berzikir kepada Allah sampai datang waktu syuruk, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti pahala haji dan umroh. Sempurna Rasulullah SAW. Ya, pahala seperti pahala haji, dan itu pahalanya sempurna. Nah, lalu pertanyaannya, kalau begitu ya kita tidak usah berangkat haji dong? Bukan begitu. Tidak seperti itu. Tetap wajib menunaikan ibadah haji bagi orang yang Mampu. dan tentunya pahalanya tetap tidak akan bisa dikalahkan oleh amalan yang tadi, yang berjamaah, kemudian duduk, kemudian sholat subuh. Gak akan bisa dikalahkan bagi orang yang mampu. Lalu pahala yang sempurna ini untuk siapa sejatinya? Bagi orang yang Allah tidak berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Gitu loh. Makanya di sini ketika Allah belum berikan kesempatan
kepada kita semua untuk bisa menunaikan ibadah haji. Jangan putus asa begitu. Ya, bagi siapapun yang tidak bisa menunaikan ibadah haji karena alasan apa, karena alasan fisik atau alasan apapun, jangan putus asa. Kita bisa menunaikan haji tiap hari. Dengan apa? Dengan seperti tadi. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji? Apakah tidak perlu lagi sholat berjamaah subuh, kemudian duduk sampai subuh dan sholat 2 rakaat? Tentu akan lebih sempurna ketika dia bisa menunaikan ibadah haji yang sebenarnya pun begitu juga disempurnakan dengan amalan-amalan yang dilakukan seperti itu. Begitulah adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan syariat begitu sempurna, memberikan syariat begitu adil bagi siapapun bisa menunaikan ibadah haji walaupun tidak bisa berangkat ke Mekah. Siapapun bisa berjihad di jalan Allah walaupun Allah tidak kasih jalan jihadnya. Begitu, ya. Itu mungkin Allah alam. Kebetulan waktunya sudah cukup, Pak Ustaz. Pukul 13 sebelum selesai untuk dan Baik, untuk kesempurnaan majelis kita sama-sama berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas ilmu dan majelis kita semua. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya ya rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u, min qawlin la yasha'u, min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'ala minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anta al-musta'an wa alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali pada acara kajian rutin bulanan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.